Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wihayatun Hasanah, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Perbankan Syariah, semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi, cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan penggunaan metode ilmiah. Macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan, serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Sistem ekonomi kapitalis telah gagal menyelesaikan persoalan kemanusiaan, sosial ekonomi. Kapitalis tidak mampu menyelesaikan ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi, bahkan sebaliknya ia menciptakan dan melenggangkan kesenjangan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Disinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola, dan struktur perekonomian dunia sekarang ini. Perlu ada suatu kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan, dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih humanistik dengan menggali inspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, dan sunnah serta khasanah pemikiran para cendekiawan muslim. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang terpancar dari akidah Islamiyah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, sehingga ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam ditolak dari Allah dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga. Sebagai ekonomi yang bertuhan, maka ekonomi
terjadi penurunan harga, maka permintaan akan naik dan sebaliknya. Inilah yang disebut dengan scarcity of economy. Ideologi manapun akan mengatakan hal yang sama. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. As-Sadar menolak prinsip sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Mereka menolak semua teori ilmu ekonomi konvensional dan penyusunan teori baru dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua mazhab mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Bakir As-Sadar. Mazhab ini merupakan mazhab yang paling dominan dalam mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam karena tokoh-tokoh yang mempopulerkan kebanyakan berasal dari tokoh Islam. Mereka mengakui adanya keterbatasan sumber daya, sedangkan keinginan yang tidak terbatas adalah hal yang alamiah. Sehingga pandangannya terhadap masalah ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Perbedaannya hanya pada cara penyelesaian masalah. Mazhab mainstream membenarkan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan yang tidak terbatas. Artinya, dalam kondisi apapun tetap ada keterbatasan sumber daya. Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam. Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis, baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun aspek dari legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam. Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum, yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Keduanya disiplin ilmu itu adalah ilmu murni dan ilmu fikih muamalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya, ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekular ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fikih muamalat. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber fikih muamalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi.
Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Tetapi sebaliknya, fikih muamalat belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu, karena dia masih membutuhkan legalisasi dari Al-Quran dan hadis. Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam dan ilmu fikih muamalat tertentu saja berbeda secara diametral. Tolak ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu, yaitu teori koherensi atau kesesuaian dengan teori yang sudah ada, teori korespondensi atau kesesuaian dengan fenomena yang ada, dan teori pragmatisme atau kesesuaian dengan kegunaannya. Sedangkan teori kebenaran fikih muamalat mengacu serta ketat terhadap wahyu, artinya transaksi ekonomi akan dipandang benar bila mana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu saja sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi dengan fikih muamalat. Bahkan secara faktual diakui bahwa pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi hampir sama dengan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional. Perbedaan antara ilmu ekonomi dan fikih muamalat dapat ditelusuri lebih dalam dari aspek aksiologinya. Ilmu ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan fikih muamalah berfungsi untuk mengatur hukum kontrak atau akad, baik yang bersifat sosial maupun komersil. Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis, secara fikih muamalat lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif, atau dengan kata lain, ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fikih muamalah menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologis ilmu ekonomi konvensional dapat saja bertentangan dengan aspek aksiologis fikih muamalat, karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu sah dalam pandangan muamalat. Sebagai contoh, modus transaksi kontemporer melalui perantara internet tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli dianggap sah. Dalam ilmu ekonomi, sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui yang dibuat sebelumnya. Fikih muamalat dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima transaksi tersebut. Setidaknya terdapat dua kejanggalan dalam transaksi jenis ini. Pertama, tidak diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan, dan kedua, tidak adanya akad jual beli yang wajib diucapkan secara jelas oleh masing-masing pihak. One, two, three.